Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rani Rahmani, nomor PP 18101152610605. Saya mahasiswi Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mimpi saya yang ingin menjadi seorang digital entrepreneurship sesuai dengan tugas kuliah saya, yaitu analisa dan perancangan sistem informasi 2 kelas SI 10 dengan dosen pengampu yaitu Bu Erisna Eskom Mkom. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu revolusi di mana era revolusi industri 4.0 bagi kaum milenial dan kreatif inovatif menjadi peluang dan tantangan dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Begitu besarnya penggunaan internet berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pertumbuhan bisnis juga mengalami pertumbuhan yang mencolok dalam bidang bisnis online dan juga bisnis offline go online. Bisnis online yang saat ini tumbuh subur adalah e-commerce, di mana e-commerce yang kita ketahui yaitu jual beli via internet. Tidak hanya bidang perdagangan, media informasi juga mengalami kemajuan pesat. Dampak COVID-19. Pada Maret tahun 2020, Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus COVID-19. Sejak saat itu, hampir seluruh sektor terdampak. Tak hanya kesehatan dan pendidikan saja, sektor ekonomi juga mengalami dampak yang cukup serius. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Setidaknya ada dua indikasi bisnis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenaga kerjaan. Yang pertama, peningkatan jumlah pengangguran. Yang kedua, perubahan landscape pasar tenaga kerja pasca krisis. Kemudian menjadi entrepreneurship. Pandemi COVID-19 telah menjadi disrupsi paling signifikan yang disaksikan oleh generasi ini, dari kenormalan sistem kerja jarak jauh hingga memotong perjalanan global ke pergeseran digital yang lebih komprehensif. Wabah telah mengubah cara bisnis dijalankan. Efek transformasional ini bukan momen saat. Perubahan penting dan akan bertahan lama. Salah satu elemen paling penting dari transformasi ini adalah bagaimana organisasi dipaksa untuk merangkul pemasaran digital agar dapat selamat dari krisis. Ketika strategi pemasaran tradisional terhambat karena pandemi, bisnis dituntut bergerak cepat untuk merangkul pemasaran digital dan mengubah cara mereka menarik dan melibatkan pelanggan dan klien. Kemudian ketika seseorang tetap tinggal di dalam ruangan serta mal-mal dan jalan yang sepi, telah terjadi pergeseran ke ruang di mana bisnis dan pelanggan kurang berinteraksi secara fisik dan lebih sering menggunakan jalur online. Penyedia layanan digital akan memberitahu Anda bahwa ada lonjakan dari organisasi yang ingin membuat situs web baru atau memperbaharui yang sudah ada, membuat kampanye media sosial dan meluncurkan saluran e-commerce baru. Sejujurnya, organisasi yang melakukan transformasi dengan cepat dan lebih komprehensif adalah mereka yang lebih mungkin bertahan dibandingkan dengan mereka yang tahan terhadap perubahan. Untuk menjadi seorang digital entrepreneurship yang mampu menjadi seorang job creator dengan membangun software aplikasi memerlukan konsep 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Di mana konsep 4C itu dijelaskan bahwa critical thinking keterampilan berpikir seseorang untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sebelumnya belum ada yang menemukan solusinya.
kemampuan berpikir seseorang untuk menciptakan sebuah karya atau inovasi yang dapat menyelesaikan atau sebagai solusi dari masalah tersebut. Communication yaitu kemampuan seseorang dalam membangun strategi komunikasi yang baik dengan orang lain. Collaboration yaitu proses partisipasi seseorang dengan sebuah kelompok untuk menyelesaikan visi bersama. Kemudian mimpi menjadi digital entrepreneurship di bidang IT, dan action saya lakukan untuk bertanam pohon buah. Saya ingin berkarya sekaligus menghasilkan dengan membangun bisnis tiket dan parcel menggunakan pemrograman web. Tiket dan parcel yang saya jualkan adalah hasil dari karya saya sendiri, dan pemesanannya dapat di-request dan harganya beragam sesuai kebutuhan pelanggan. Saya memilih bisnis ini karena saya tinggal di Kota Padang, yang mana Kota Padang tersebut banyaknya berhubungan universitas atau sekolah tinggi yang nantinya membutuhkan sebuah tiket dan parcel sekedar kado wisuda, serta masih sedikitnya yang membangun bisnis tiket dan parcel menggunakan situs web di kalangan mahasiswa. Bisnis ini juga membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, sehingga bisa dijalankan oleh seorang mahasiswa seperti saya. Serta bisnis ini juga mampu berkreasi, berinovasi, kreatif, dan meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi sesuai dengan harapan mata kuliah saya, yaitu analisa dan perancangan sistem informasi 2, yaitu menjadikan mahasiswanya ahli dalam bidang digital entrepreneurship dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, di mana dapat dirangkup yaitu konsep pastinya mampu membuat program penjualan tiket dan parcel yang menggunakan program web yang saat ini jarang ditemukan di kalangan mahasiswa, dan kreativitinya yaitu membantu teman-teman kampus yang ingin memesan tiket dan parcel dengan kreasi yang unik dan kreatif untuk acara wisuda, pernikahan, dan ulang tahun. Communication, di mana komunikasi ini bisa dilakukan secara online, serta promosinya juga secara online dan antar teman. Collaboration-nya yaitu berkolaborasi dengan teman-teman kampus, UI, dan teman-teman kampus lainnya dengan UNP, UPH, UKIP, dan OTR. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi diagram yang saya buat. Sedikit penjelasannya yaitu diagram admin dapat melakukan update, kelola, menerima, kelola data transaksi, dan melakukan laporan penjualan. Sedangkan customer melakukan login customer, memesan, dan melakukan transaksi. Kemudian diagram kedua yaitu kelas diagram, di mana menu utamanya jika login maka akan masuk ke sistem. Kemudian admin dan customer. Jika admin dan customer melakukan login bersamaan, maka sistem akan membacanya. Kemudian pemesanan tiket dan parcel. Jika admin login, customer login, dan langsung masuk ke sistem, maka customer ingin memesan tiket dan parcel, maka admin menerimanya. Kemudian transaksi, customer memesan tiket dan parcel, selanjutnya melakukan transaksi dan mengirimkan hasil transaksi tersebut ke admin. Diagram yang ketiga yaitu sequence diagram, di mana admin memasukkan username dan passwordnya ke halaman login. Jika benar tervalidasi, jika salah maka admin harus memasukkan username dan passwordnya kembali. Jika tervalidasi tadi lanjut, maka ditampilkan menu pemesanan. Kemudian aktivitas admin input hapus update data. Admin akan menampilkan
Yang keempat, activity diagram admin dan customer, di mana kita lihat update informasi, kelola data pemesanan, pemajangan tiket dan parcel itu dilakukan oleh admin. Kemudian customer memesannya, kemudian admin menerimanya, kemudian customer melakukan transaksi, admin mengelola data transaksi dan melakukan membuat laporan pemesanan, dan customer menerima laporan pemesanan, kemudian admin melanjutkan mengirim pemesanan dan customer menerima pemesanan. Begitu juga dengan login user. User memasukkan username dan password. Kemudian aplikasi atau sistemnya meminta database tervalidasi. Jika salah, maka user harus memasukkan username dan password kembali. Jika benar, maka sistem melakukan login kembali. Kemudian user menemukan menu. Kemudian input pemesanan. User kemudian selanjutnya upload pemesanan, input data transaksi, upload data transaksi, update data transaksi, dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan. Inputnya yaitu admin dan customer. Admin dan customer dapat melakukan login dan registrasi. Kemudian inputnya tetap masih input, admin tambah menu. Kemudian outputnya admin dan customer memasukkan form menu utama. Kemudian admin masuk ke form pemesanan yang pada proses edit dan hapusnya. Kemudian customer masuk pada form pemesanan yang admin tersebut ada edit dan hapus, sedangkan customer hanya dapat melakukan pembelian. Kemudian customer di form pemesanan, admin form detail pemesanan konten. Dialog ini gambar dialog website penjualan tiket dan parcelnya. Kemudian teknologi, tujuannya yaitu yang pertama menerima input, kedua menjalankan model, ketiga menyimpan dan mengakses data, yang keempat mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Komponen penyusunnya yaitu perangkat keras, lunak, dan teknik. Langkah-langkahnya secara umum: menentukan jenis teknologi untuk sistem baru, menentukan jumlah dari teknologi. Kelima, kontrol. Dari data dikategorikan ke dalam: 1. Pengendalian secara umum, dan 2. Pengendalian aplikasi. Berikut adalah database user, di mana ada ID user, username, password, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan status. Kemudian database menu, ada ID menu, nama menu, jenis menu, stok, harga, dan gambarnya. Kemudian database pemesanan produk, di mana ada ID pemesanan produk, ID pemesanan, ID menu, dan jumlah. Kemudian database pemesanan, di mana ada ID pemesanan, tanggal pemesanan, tanggal dan total belanja. Dan selanjutnya saya akan menjalankan program web parcel dan tiket yang saya buat. Baiklah, terlebih dahulu sebelum menjalankan program webnya,
kita pastikan XMPP-nya sudah running terlebih dahulu, Apache dan MySQL-nya. Kemudian di minimize dan buka Chrome. Di sini kita menggunakan subline text, XMPP dan Chrome. Akan muncul form login seperti ini. Rani sebagai admin sudah terdaftar. Jika belum terdaftar, maka registrasi terlebih dahulu. Ini form registrasinya. Kemudian kita langsung login saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lihat daftar menu dan lihat pesanan. Kemudian kita tekan home mewakili halaman ini, dan daftar menu. Daftar menu di admin seperti ini, ada edit dan hapusnya, dan juga bisa menambahkan daftar menunya. Jika kita masuk ke daftar menu seperti ini, setelah kita akan kembali, atau kita menambah misal jenis pesanan, karena Rani singkat dengan pesanan ke 13P, 13 tiket, stoknya misalnya 80, gambarnya misal kita memilih gambar ini open, dan harganya misalnya 50.000 misal. Udah tambah, maka yang pesanannya baru saja dibuat akan muncul di sini. Jika ingin menghapusnya bisa, atau mengeditnya juga bisa. Ini menu pesanan. Jika misalnya pelanggan sudah membayar, daftarnya bisa kita hapus dan logout. Kita akan masuk sebagai user login. Jika sebagai user, maka tampilannya hampir sama, dan daftar menunya sedikit berbeda dengan admin. Jika ingin membeli, kita bisa tekan beli. Oke. Maka akan terdaftar di sini. Jika ingin menambah pesanan, maka lihat menu
dan menambahnya dengan misalnya ini. Oke. Kemudian kita bisa mengonfirmasi pesanan. Ini akan masuk ke datanya admin. Oke. Dan kita akan masuk ke akunnya admin untuk membuktikan pesanan tersebut sudah masuk. Kami dan pesanan ini dia tadi. Terakhir yang memesan, jika sudah dibayar maka kita bisa tekan hapus. Kembali logout. Baiklah, itu saja program yang bisa saya jalankan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.